Wah, kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Saya tidak setuju. Nggak setuju. Perkembangan teknologi mendorong peralihan SIM card fisik ke eSIM atau SIM elektronik. Dengan sistem digital, eSIM dinilai lebih praktis karena tidak lagi menggunakan kartu dan cukup diaktifkan melalui pemindaian kode. Namun, di tengah kemudahan tersebut belum semua masyarakat memahami cara penggunaan dan manfaat eSIM. Perbedaan tingkat literasi digital membuat sebagian warga masih ragu terutama terkait keamanan data dan proses pemindahan nomor. Lalu sejauh mana pemahaman dan kesiapan masyarakat menghadapi peralihan SIM card fisik ke eSIM? Berikut hasil wawancara tim Apa Cerita kepada masyarakat di Pematang Siantar. Dari device handphone, di media sosial juga sudah pernah. Apakah masyarakat sudah pernah mendengar kata SIM card elektronik atau eSIM? Berikut tanggapan masyarakat. Oh, belum pernah dengar Kak, baru kali ini dengar kata eSIM itu. Belum Kak, karena ini pertama kali kami mendengarkan kalimat ini. Ya, bahkan kami baru tahu sekarang ini kalau ada SIM eSIM itu. Pernah dengar saya mengenai eSIM ini. Sudah pernah dengar dari masyarakat sekitar, dari device handphone, di media sosial juga sudah pernah. Kebetulan saya belum pernah dengar Kak soal SIM card itu. Apakah penggunaan eSIM memudahkan atau justru membingungkan masyarakat? Berikut tanggapan masyarakat. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lebih tahu lagi, sebenarnya bisa memudahkan. Tetapi kalau misalnya orang yang belum tahu pasti membingungkan kali untuk dia. Gitu. Memudahkan Kak, karena nggak perlu mencopot-copot kartu lagi. Tapi itu belum jawaban yakin ya Kak, karena kami belum tahu sama sekali. Walaupun kami belum pernah memakainya, tapi kami ngerasa kalau eSIM itu memudahkan. Kalau menurut saya memudahkan, cuma kan masyarakat belum tahu cara penggunaannya mengenai eSIM kita ini. Kalau dalam segi kemudahannya, kita tidak perlu lagi mengganti-ganti kartu karena sudah tertanam di dalam handphone tersebut. Kalau segi susahnya, contohnya tadi kehilangan. Kita nggak bisa mengganti kartu tersebut lagi, atau bisa dikatakanlah kartu tersebut tertanam di dalam. Kalau menurut saya agak membingungkan ya Kak, soalnya kan yang tua juga belum tahu gitu kegunaannya apa. Jikalau diharuskan untuk berpindah menggunakan eSIM, apakah masyarakat sudah siap atau masih ragu untuk mencoba? Misalnya ragu Kak sih Kak, karena kita kan belum tahu eSIM itu apa. Kalau sudah dijelaskan mungkin kita tahu apa itu eSIM. Juga kalau misalnya kita memang eSIM itu aman untuk digunakan masyarakat, mungkin itu akan berguna di masyarakat nanti. Atau kita mau kemana kita pasti akan tahu itu eSIM apa. Kalau ditanya orang kan kita tahu itu eSIM mana gitu. Kalau saya siap sih dengan menggunakan eSIM ini, apalagi kan sekarang ini yang terbaru ya kan. Cuma ya karena belum disosialisasikan sama masyarakat dan juga cara penggunaannya belum kita ketahui secara detailnya, jadi istilahnya masih rancu ya, gimana gitu kabarnya tentang eSIM ini. Kalau saya pribadi, saya sudah siap. Karena kan kita tidak perlu lagi mengganti-ganti kartu, dan atau seandainya pun kita hilang pun kita sudah bisa mengusir dengan cepat gitu. Kalau saya sih masih ragu ya Kak, soalnya kan informasi pribadi juga pasti di situ dia kan, takutnya bocor kemana-mana kan, nggak tahu nanti disalahgunain sama orang yang nggak ini gitu. Jikalau menggunakan eSIM, apa kekhawatiran utama yang dirasakan di tengah-tengah masyarakat? Kalau sebenarnya khawatir iya sih Kak, karena itu kan kalau eSIM itu kan pasti ada data-data pribadi kita. Kalau misalnya nggak aman, pasti itu khawatir dong, nggak aman tuh buat kita. Kalau misalnya aman, pasti semua masyarakat pasti menggunakannya. Semuanya bisa kita kemana bisa tahu nomor kita, nggak repot kita mengganti-gantikan SIM kalau misalnya kita keluar negeri lagi kan. eSIM itu kita aja Kak.
bisa aja nanti data-data di dalamnya hilang, pas dimasukkan kartunya juga bermasalah, dan nomor-nomor yang penting hilang. Kalau kekhawatirannya mungkin sebagian orang mungkin bisa beralih ke eSIM, tapi sebagian mungkin lebih bagus pakai yang biasa gitu aja dia. Sebenarnya nggak ada kekhawatiran, sederhana aja sebenarnya. Kalau kita mau ya kita pakai, kalau kita nggak mau ya nggak usah dipakai eSIM-nya. Gitu. Kekhawatiran saya itu di satu aja, sekali hilang device, hilanglah semua data-data saya. Dan yang sangat ditakutkan ketika di device saya itu diambil orang lain, disalahgunakan, itu saja sih. Seperti yang saya bilang tadi Kak, informasi pribadi, karena itu penting gitu kan, kayak alamat saya atau informasi saya tinggal di mana gitu, kayak sekarang banyak yang disalahgunain gitu, yang nanti atas nama saya nggak berguna gitu dibuat sama mereka gitu, sama-sama pihak yang jahat yang nggak berini gitu. Bagaimana harapan masyarakat terkait dengan penerapan eSIM di Indonesia? Harapannya lebih luas lagi lah Kak, biar supaya masyarakat tahu, biar nggak kita repot-repot gitu mengganti data atau memperbarui lagi nomor kita, kan biar kita nggak repot gitu. Kalau misalkan diperluas kan kita biar kalau apa kan gampang gitu, tahu caranya, gimana caranya tahu gitu, biar supaya tahu kita kan, soalnya katanya 2025 kan katanya keluarkan, sedangkan 2025 aja kita tahu nggak tahu kata eSIM itu apa. Tolong diperluas lagi lah Pak Bu gitu, biar supaya tahu kami juga kan, biar kami gampang keluar negeri kemana gitu. Lebih memperluas lagi karena sama sekali kami belum tahu Kak tentang eSIM ini. Lebih memperbanyak sosialisasi juga. Harapan saya nggak muluk-muluk ya, cuman satu aja. Kan eSIM ini mirip kayak eKTP ya. Kalau bisa kita yang pakai chip biasa diganti dengan eSIM. Dan juga bisa semua masyarakat memakainya. Cara penggunaannya juga disosialisasikan sama masyarakat. Bagaimana kita menggunakannya, bagaimana cara pakainya, adakah bahasa tenggangnya atau tidak. Gitu saja menurut saya deh. Terkait penggunaan SIM ini, kalau menurut saya sangat bagus. Ini program dari pemerintah. Semoga kedepannya masyarakat di kota ini bijak dalam menggunakannya. Sudah bisa sih. Saya berharap tuh pemerintah duluan yang menggunakan. Jadi ditindaklanjuti lagi, jangan langsung disebarkan luas sama masyarakat. Jadi kan masyarakat bisa tahu. Jadi dikasih tahu sama pemerintah kegunaannya apa, terus dia bergunanya di mana gitu. Jadi kan masyarakat bisa tahu gitu. Kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Ya itu nggak setuju. Nggak setuju.